Ya, jadi saya mendaftar di PDI Perjuangan karena saya ingin meneruskan terah Bapak dari PDI Perjuangan. Meneruskan perjuangan beliau. Luar biasa, mewarisi makanya. Mewarisi, makanya kenapa saya memilih PDI Perjuangan. Gitu. Jadi berawal dari untuk masuk ke dunia politik itu tanpa sengaja. Ya, karena memenuhi kuota perempuan berawal dari situ. Surat tugas itu ya bisa nggak nih yang sudah diberikan mandat ataupun surat tugas ini untuk melakukan komunikasi politik, membuat koalisi, kemudian mendapatkan pasangan calonnya. Seperti itu. Kalau dirasa ternyata sampai dengan batas waktu tidak bisa, ya mungkin akan diberikan rekomendasi kepada yang lain. Kalau buat saya saat ini PDI Perjuangan itu harga mati harus menang. Oh gitu. Iya. Sampaikan kalaupun ternyata nanti bukan saya yang direkomendasi, saya akan menjadi panglima perang. Luar biasa. Yang pertama adalah reformasi birokrasi. Ini dia yang menarik nih, Bu. Kenapa Ibu harus melakukan reformasi birokrasi? Karena yang sudah saya rasakan selama ini ada di pemerintahan, banyak orang yang tidak tepat di bidang yang tidak tepat. Right man in the right place. Nggak tepat yang ngajarnya. Saat ini banyak orang yang tidak tepat di bidang yang tidak tepat. Di jabatan yang tidak. Ya gitu ya. Misalkan apa Bu? Misalkan insinyur di dinas sosial gitu. Ada beberapa lah. Kita tidak bisa sebutkan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Para pemirsa dimanapun berada, kembali bertemu bersama The Leader dengan saya Yoyon Indrayana. Pemirsa, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Cirebon merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Pemilihan ini tidak saja sebagai pergantian kepemimpinan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat komitmen kita terhadap prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan juga partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan pilkada serentak di banyak daerah di Indonesia rasanya semakin dekat. Saat ini kita sudah berada di akhir bulan Juni, dan pada akhir Agustus nanti, para calon dan pasangannya harus sudah mendaftar. Saat ini saya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, dengan berbagai macam kesibukannya yang saya yakin sudah tidak asing bagi masyarakat Cirebon. Ketua PDIP Kota Cirebon, Ibu Fitria Pamungkaswati. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya. Sudah lama ketemu kita. Iya. Oke, Bu Ketua. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang pilkada ya. Barangkali bisa ceritakan sedikit nih bagaimana perjalanan seorang Fitria Pamungkaswati dalam dunia politik terutama ya, sampai kok bisa jadi ketua PDIP Kota Cirebon nih. Seperti apa Bu? Barangkali pemirsa perlu tahu nih. Iya betul. Jadi yang pertama sebelum saya bercerita, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Pak Doktor. Terima kasih. Iya, selamat atas gelar doktornya. Iya, terima kasih. Kemudian kalau bercerita, saya juga terima kasih atas bantuannya dulu semua. Kan jadi narasumber juga. Oh iya. Iya, sama-sama Pak Dokter. Jadi kalau bercerita tentang terjunnya saya di dunia politik, itu sebetulnya tanpa sengaja Pak Dokter. Oh, nggak sengaja ya? Tanpa sengaja. Karena saya ini sebagai ibu rumah tangga. Kemudian juga tanpa dasar latar pendidikan belakang politik. Pendidikan politik, betul. Tapi saya hanya sering mendengar, karena dulu ayah saya itu mantan anggota DPRD juga. Rupanya itu anunya, garisnya mewarisi rupanya. Iya, betul. Dari tahun 67 sampai dengan 72. Jadi masa transisi dari PNI ke PDI. PDIP, oke. Ya. Tapi entah kenapa malah nurunnya ke saya gitu ya, sebagai anak bungsu. Anak bungsu malah justru ya. Kakak-kakaknya nggak ada yang ini ya? Nggak ada yang ada di dunia politik gitu. Jadi saya berawal menjadi ibu rumah tangga biasa, kemudian juga ada kawan saya yang bilang, ayo daftar yuk. Jadi tahun berapa itu, Bu?
Tahun 2012 saat itu. Itu Ibu udah selesai kuliah ya? Sudah. Tahun itu kan memang sudah berumah tangga, sudah mempunyai anak, gitu ya. Saat itu saya masih, karena saya terbiasa bekerja. Setelah bekerja saya menjadi ibu rumah tangga, sehingga mencari kesibukan nih Pak Dokter. Mencari kesibukannya dengan apa? Dengan membuka catering, dengan awalnya itu ya, bisnisnya ya. Gitu ya, berawal dari situ. Dan di saat itu saya masih memandang politik itu kejam. Oh, gitu ya. Tapi udah masuk ya, udah berani masuk tapi ya. Saat itu belum. Oh, belum. belum. Saya masih memandang politik itu kejam, makanya saya nggak punya feel untuk politik saat itu ya. Karena mungkin cerita keluarga saat itu ya. Gitu. Jadi masih agak membekas mungkin. Ibu langsung jadi ketua atau gimana waktu itu, Bu? Belum. Waktu itu saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Oh, gitu. Saya mendaftar di PDI Perjuangan karena 2012 itu. Di 2012, 2013 ya, menjelang 2014 saat itu. Ya. Jadi saya mendaftar di PDI Perjuangan karena saya ingin meneruskan terah Bapak dari PDI Perjuangan. Meneruskan perjuangan beliau. Luar biasa, mewarisi makanya. Makanya kenapa saya memilih PDI Perjuangan. Gitu. Jadi berawal dari untuk masuk ke dunia politik itu tanpa sengaja, ya, karena memenuhi kuota perempuan berawal dari situ 2014, dan alhamdulillah ternyata masyarakat percaya kepada saya sehingga saya terpilih sebagai ketua. Gitu ya. Pada tahun berapa itu? Pada saat itu terpilih menjadi anggota DPRD dulu. Oh, anggota DPRD dulu. Ya. Tanpa jabatan apapun, karena anggota hanya biasa ya? sebagai anggota biasa. Betul. 2014. Kemudian di 2015 saya terpilih menjadi ketua PAC. PAC kecamatan Harjamukti. Ya? Harjamukti. Setingkat di kecamatan. Gitu. Ya kalau dalam dunia pemerintahan mungkin camat. Camat ya. Kecamatan Harjamukti ya. Kecamatan Harjamukti. Kemudian di 2019 alhamdulillah terpilih kembali sebagai anggota DPRD. Dan dipercaya oleh partai, ditugaskan menjadi ketua DPC. Tahun 2019 itu 2019 ya. Berarti Ibu sudah berapa tahun ya? Sudah 5 tahun jadi ketua. Ya, jadi satu periode. Satu periode, kemudian menjadi ketua DPC. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini. Saya pikir itu sebuah perjalanan karir yang cukup mulus ya. Alhamdulillah. Dari mulai anggota PAC sampai ketua itu kan relatif tidak lama gitu Bu ya. Betul. Luar biasa. Oke, Bu Ketua. Ini kan sesuai dengan branding kita nih ya, The Leader ya. Kita ngobrol santai saja terkait dengan agenda besar kota kita, yaitu Pilkada 2024-2029. Nah, harapannya diskusi kita ini akan dapat memberikan pemahaman atau wawasan bagi masyarakat agar nanti ketika saat pemilihan mereka tidak salah pilih. Seperti itu. Jadi perlu kita berikan pencerahan lah ya. Nah, Ibu kan sering turun ke masyarakat. Saya yakin lah, saya tahu sendiri masalahnya. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana gambaran pemahaman masyarakat Kota Cirebon saat ini Bu terhadap pilkada nanti? Apakah mereka itu cuek-cuek saja atau kepeduliannya memang bagus atau gimana? Ya, jadi kalau saya melihat pilkada tahun kemarin dengan pilkada tahun ini kelihatannya akan jauh berbeda. Berbeda ya? Di mana tuh perbedaannya? Perbedaannya bisa kita lihat kemarin saat pileg dan pilpres, Pak Dokter. Betul. Wah, itu sangat luar biasa. Luar biasa dinamikanya ya. Rame lah ya kalau kita ngomong bola sih rame gitu ya. Hmm. Sehingga pragmatis yang ada di masyarakat itu sangat tinggi saat itu. Money politik juga luar biasa. Gitu ya Bu ya. Termasuk Cirebon ini ya, termasuk di kota kita ya. Iya, itu di kota Cirebon sendiri mungkin karena kota Cirebon ini kecil. Hanya terdiri dari 5 kecamatan, 22 kelurahan. Jumlah penduduk juga tidak banyak, tidak seperti di kabupaten. Kemarin berapa 100 berapa sih pemilih itu kan cuma hanya 180-an ya? Iya, kurang lebih. Langsung begitu ya. Betul. Nah, Bu Ketua, kalau melihat hal seperti itu, Ibu kan sebagai pejabat partai yang punya juga kewajiban untuk mendidik masyarakat akan tentang demokrasi. Bagaimana dengan kondisi pragmatis seperti itu?
seneng atau tidak, atau kecewa atau sedih gitu? Gimana? Ya kalau saya melihat jujur sedih ya, prihatin ya, masih seperti prihatin. Jadi karena masyarakat masih berpikir pragmatis itu ya sudah NPWP, nomor piro wani piro kan gitu. Tanpa melihat latar belakang apa yang sudah dikerjakan, seperti apa dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya penyesalan lah yang ada nanti ke depan. Nah itu yang saya tidak ingin masyarakat Kota Cirebon merasakan itu. Gitu. Oke. Nah, Bu Ketua, saya dengar infonya Ibu mendapat penugasan dari Ketua Umumnya Bu, atau DPP Bu? Dari DPP ya? Iya, dari DPP. Dari DPP ya, terkait dengan Pilkada 2024-2029 ini. Iya. Nah, seperti apa sih penugasan itu Bu? Artinya apa sih yang diisi dalam penugasan itu apa? Gitu? Kalau barangkali bisa dibocorkan sedikit. Jadi saya sedikit bercerita mengenai prosesnya dulu ya. Boleh. Nah, kita sedikit cerita mengenai prosesnya. Jadi PDI Perjuangan ini karena partai terbuka, sehingga PDI Perjuangan membuka pendaftaran dan juga penjaringan. Dan itu sudah dilakukan ya? Kepala daerah, ya betul, dan itu sudah dilakukan dan alhamdulillah kurang lebih ada sekitar 14 orang yang 14 orang, wah banyak juga peminatnya ya PDIP ya? Di PDI Perjuangan. Ya. Seiring berjalan waktu dan proses tahapan, fit and proper test pun dilakukan. Kemudian muncullah 3 nama kan gitu ya dari fit and proper test tersebut. Gitu muncul 3 nama. Dari 14 jadi 3 nama. Dari 14 jadi 3 nama. Nah, setelah itu digodok lagi dari DPD ke DPP. Muncullah 1 nama dari DPP. Oh gitu. Ibu Ketua. Iya. Nah, jadi itu hasil dari penggodokan itu ya. Betul. Nah, terus turunnya surat penugasan gitu maksudnya, Bu? Iya. Jadi sebelum rekomendasi itu partai menugaskan dulu kepada kita untuk satu bersosialisasi, kemudian juga karena PDI Perjuangan ini hanya 4 kursi ya untuk 2024 ini, sehingga kita masih kurang 3 kursi. Artinya kita perlu berkolaborasi dengan partai lain ataupun bekerja sama dengan partai lain, sehingga bisa mencapai minimalnya 7 kursi ya untuk bisa mengusung calon itu ya. Betul, Pak Dokter. Artinya bahwa penugasan itu tidak berarti rekomendasi begitu Bu ya? Betul. Jadi surat tugas itu ya bisa nggak nih yang sudah diberikan mandat ataupun surat tugas ini untuk melakukan komunikasi politik, membuat koalisi, kemudian mendapatkan pasangan calonnya. Seperti itu. Kalau dirasa ternyata sampai dengan batas waktu tidak bisa, ya mungkin akan diberikan rekomendasi kepada yang lain. Artinya bisa saja ke orang lain gitu ya? Bisa saja. Nah, sekarang gitu Bu, sebagai seorang yang sudah punya penugasan, pasti Ibu juga kan ekspektasinya akan ke rekomendasi. Nah, sekarang langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan? Walaupun mohon maaf nih, barangkali baru singkat ya, baru kemarin ya. Baru kemarin, tapi ini kan masih hangat loh, ini masih hangat. Penugasan baru kemarin. Tapi Pak Ida kan sudah punya strategi dong. Apa yang bisa lakukan supaya saya berujung pada rekomendasi tadi itu? Jadi gini, mungkin masyarakat khususnya di luar dapil saya, mungkin belum mengenal saya kan gitu ya. ART di luar Harjamukti lah ya. Di luar Harjamukti, sehingga saya harus mensosialisasikan diri, kemudian juga mensosialisasikan partai. Sehingga ini loh calon wali kota dari PDI Perjuangan, kan begitu. Nah, dari situ kita juga melakukan penjajakan komunikasi politik dengan partai-partai lainnya. Sehingga terbangun kerjasama untuk mempunyai satu tujuan. Gitu. Nah, saya yakin Bu Ketua yang sudah berapa kali Bu di Dewan? Anggota 3 kali berarti sekarang sudah 2 kali. Insya Allah yang ketiga kalinya sebetulnya sudah mengikuti prosesnya 3 kali pemilihan ya. Artinya udah banyak lah teman-teman dari partai yang siap berkoalisi gitu ya. Insya Allah sudah ada kita komunikasi yang pastilah ya. Bu Ketua, ini seandainya Bu ya, kita berandai-andai. Seandainya rekomendasi itu ternyata betul ke Ibu, ya kan? Nah, apakah Ibu punya target khusus harus jadi calon wali kota atau calon wali kota juga nggak apa-apa? Seperti apa Bu? Ya, jadi kalau buat saya masih fleksibel.
tidak harus memaksakan di S1. Oh, ya. Artinya kayak dua juga nggak masalah ya? Ya. Tergantung dengan koalisi dengan siapa gitu ya? Dengan siapa dan figurnya siapa. Gitu kan ya, gitu. Betul. Nah, sekarang gini, sekarang sebaliknya Bu, kalau seandainya rekomendasi tidak untuk Ibu, nah apa sikap yang akan Ibu ambil sebagai ketua PDIP terkait hal itu? Apakah akan mendukung sepenuhnya calon itu, atau bagaimana ya? Karena ini Bu, belajar dari saya bicara sendiri ya, kemarin betapa pada saat pemilu kemarin dinamika sangat luar biasa, sehingga pendukung PDIP terpecah kemana-mana gitu ya. Nah, apakah seperti itu gambarannya? Apa akan kita ulangi atau gimana nih ceritanya? Kalau buat saya saat ini PDI Perjuangan itu harga mati harus menang. Oh gitu. Iya, siapapun itu. Ya, siapapun pemainnya harus begitu ya. Betul. Jadi buat saya harga diri partai dan menjaga artinya partainya ya, tidak personnya. Ya, jadi siapapun yang direkomendasi oleh DPP partai, itu harus kita menangkan. Gitu, Pak Itu Dokter. bahasa ketua bener ini. Ya, karena saya sering bilang, saya sering sampaikan juga di depan teman-teman, di depan para pengurus, ke depan. Siapapun yang nanti akan diberikan rekomendasi, wajib kita amankan, wajib kita menangkan, karena ini adalah harga diri partai. Gitu. Artinya semua sampai akar rumput harus solid betul mendukung itu ya. Betul. Jangan sampai seperti kemarin terjadi seperti itu ya. Iya, saya sampaikan, kalaupun ternyata nanti bukan saya yang direkomendasi, saya akan menjadi panglima perang. Luar biasa. Pak, begitulah, gaman ketua itu harus begitu, gaman ketua partai harus begitu. Setuju, Bu Ketua, setuju. Nah, sekarang gini Bu, kalau dilihat dari perolehan partai PDIP kemarin ya, ada 4 suara biasa tadi saya sampaikan. Nah, artinya Ibu harus berkoalisi atau partai PDIP harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Nah, barangkali Ibu bisa ceritakan gambaran seperti apa sih kira-kira partai yang akan Ibu ajak koalisi? Apakah Ibu akan tegak lurus dengan pusat misalkan, atau juga barangkali daerah punya kreativitas sendiri? Jadi kalau saya melihat saat ini masih cair, sangat dinamis ya Kota Cirebon sendiri. Betul. Yang kemarin sudah berkoalisi di awal-awal juga kan masih bisa bergeser-geser kan, gitu ya. Masih bisa bergeser-geser. Nah, saya rasa semua penjajakan yang wajib kita lakukan. Karena PDI Perjuangan sendiri sudah melakukan silaturahmi dan komunikasi itu dengan beberapa partai. Partai apa aja? Awal itu dengan PKS ya, kemudian yang kedua itu dengan PAN. Dengan PAN ya, juga ya. PAN berkunjung ke PDI, kemudian setelah itu kami berkunjung ke Golkar, gitu ya. Silaturahmi, dan terakhir itu dengan Demokrat. Ya. Tapi belum ada yang deal ya, belum ya? Belum ada yang deal belum ya? Atau masih kalau kesepahaman masih kita bangun. Iya. Pokoknya sampai menjelang titik akhir gitu. Ya itulah dinamikanya demokrasi itu seperti itu, Bu. Besok hari bisa berubah gitu ya. Betul. Perubahan itu tidak saja hitungan hari, hitungan jam, hitungan menit bisa berubah gitu ya, Bu Ketua ya. Iya, betul Pak Dokter. Aduh. Nah, Bu Ketua, sekarang kita tahu ya bahwa di wacana di masyarakat, saya yakin Bu Ketua juga paham lah ya, Ibu dipasangkan dengan Gus Mul gitu ya. Atau Pak Jawa itu Pak Gus Mulyadi ya. Ini wacana di masyarakat tuh. Kita nggak tahu seperti apa. Saya nggak tahu sesungguhnya seperti apa. Nah, bagaimana pandangan Ibu dengan itu? Dengan wacana itu seperti apa kira-kira? Jadi kalau buat saya dengan dipasang-pasangkannya beberapa pasangan gitu ya, itu sangat umum lah gitu. Karena netizen ya mungkin mengharapkan jadi itu pekerjaan netizen gitu, Bu. Bukan pekerjaan partai, bukan ya? Bukan. Barangkali partai sendiri yang punya coba-coba gitu, gimana enggak ya, Bu? Cek ombak maksudnya. Cek ombak. Kan biasanya begitu, enggak ya? Enggak, mungkin dari beberapa netizen ya, saya lihat juga kok rame ya di medsos gitu kan. Betul. Bahkan banyak yang mengirimkan ke saya juga. Ini bener nih. Wah, saya pasti bilang, gitu lah, pasti orang nanya kan. Iya, gitu, betul. Bahkan saya sampaikan saya sendiri belum tahu apakah Pak PJ Wali Kota ini akan maju atau tidak ya. Karena beliau kan masih ASN saat ini ya. Sampai saat ini masih ASN beliau. Betul. Dan saat ditanya kan beliau juga masih fokus. Masih gitu. Jawabannya normatif lah ya. Tapi kalau dipasangkan siap nggak, Bu?
Kalau dipasangkan siap saja. Kan kalau kita ini di bawah ya petugas partai, dengan siapapun kita dipasangkan kita harus siap. Oh gitu ya, tergantung rekomendasi nanti lah ya. Tergantung rekomendasi nanti. Nah, apakah di rekomendasi itu sudah jelas harus 2 orang ya Bu ya? Atau harus 2 orang? Jadi surat tugas itu menentukan 1 orang dari partai kita. Ya, setelah adanya komunikasi, kemudian juga sudah beberapa terjalin komunikasi tersebut, sudah bisa dipastikan berlayar bersama. Nah, itu baru rekomendasi. Rekomendasi itu 2 orang. Iya. Oke. Jadi jelas ya perbedaan antara penugasan dan rekomendasi. Karena ini masyarakat suka rancu gitu kan. Iya. Jadi kalau surat tugas 1 orang. 1 orang ya. Kalau rekomendasi sudah berpasangan. Sudah satu paket. Itu semua partai begitu ya Bu ya? Semua partai. Oke. Nah, Bu, kalau tadi terkait dengan Pak PJ Wali Kota atau Pak Gusmul diklat seperti itu. Nah, bagaimana dengan calon-calon lain, Bu? Apakah Ibu juga punya pandangan kira-kira dengan siapa akan berpasangan udah punya belum kira-kira seperti itu? Ya, jadi kalau menjalin komunikasi ya silaturahmi tetap pasti lah. Siapa tahu nanti ke depannya berjodoh kan kita nggak tahu ya. Biasanya pacarannya sama siapa nanti jodohnya sama siapa kan gitu ya. Ternyata itu terjadi di dunia politik juga ya. Iya. Oke. Ibu kan nih sudah sangat berpengalaman dalam dunia politik atau kondisi perpolitikan di kota ini ya, di Kota Cirebon. Wah, nah menurut Ibu nih, kira-kira nih Bu, ada berapa pasangan nih Bu? Kalau kita lihat dari dinamikanya, kira-kira berapa pasangan nih? Ya, kemungkinan sih bisa 3 ataupun bisa 2. Oh, antara 2 atau 3 ya? Iya. Kalau lebih ramai mana sih, 2 atau 3? Mungkin untuk masyarakat lebih ramai 3. Oh gitu ya? Banyak pilihan. Karena gitu banyak ya? pilihan. Tapi kalau buat pemain kalau untuk para politisi banyak bilangnya serunya 2 katanya. Oh gitu ya? Jadi jelas. Head to head gitu ya? Lawannya jelas gitu ya? Lawannya jelas. Aduh, Bu Ketua. Oke, Bu Ketua. Nah, ini kan layaknya sebuah pertandingan ya, anggapnya sebuah pertandingan. Iya. Pasti semuanya ingin jadi pemenang. Nah, lalu strategi apa yang sudah dibangun oleh PDIP untuk bisa memenangkan demokrasi? Ya, jadi kalau saya sih melihat, insya Allah ini mesin PDI Perjuangan sampai sekarang masih berjalan, masih bergerak. Karena kita ini secara kepengurusan struktural itu sampai dengan anak ranting. Oh, anak ranting itu berarti di tingkatan... Anak ranting itu di tingkatan RW. RW? Wah, luar biasa ya. Gitu. Oke. Di tingkatan RW, kita juga punya badan dan punya sayap. Gitu. Oh, banyak sekali organisasi ininya ya? Iya. Oke. Saya rasa kalau itu bisa berjalan dengan baik semuanya. Dengan berjalan dengan baik, dengan solid gitu ya. Kemudian ditambah dengan partai koalisi yang mudah-mudahan bisa solid. Betul. Juga, saya yakin bisa memenangkan. Oke, luar biasa. Oke, nah Bu, saya dengar juga bahwa saat ini kan banyak rekan-rekan kita lah ya, yang juga berasal dari PDIP misalkan, juga ingin ikut kontestasi ini, seperti ini gimana Bu? Saya rasa hal-hal yang wajar karena itu adalah hak politik ya. Oh gitu ya. Walaupun dia tidak ikut dalam pendaftaran kemarin, nggak bisa juga ya. Jadi itu adalah kebijakan DPP. Oh. Ya, kita kembalikan kepada DPP karena tahapan ataupun prosesnya kan yang di DPC sudah selesai, yang di DPD juga sudah selesai, tinggal di DPP. Oh, jadi tetap hasil akhir dari DPP Bu ya? Hasil akhir DPP. Karena mereka yang mengeluarkan rekomendasinya ya? Oke, ya artinya bahwa pengkaderan sudah kita lakukan, kan gitu, DPD sudah dilakukan. Hasil akhir tetap pada keputusan DPP. Iya. Oke, nah Bu Ketua, tadi ya kalau dilihat dari pasangan-pasangan calon tadi itu, yang sepertinya yang menurut Ibu yang paling paling punya kans itu apa ya Bu ya? Dari partai mana kira-kira yang mungkin akan Ibu gandeng sebagai teman koalisi barangkali yang paling, karena gini, kalau ibu kan empat suara nih, ini kan harus mengambil yang 3 suara. Apakah cukup 1 partai saja, atau bisa 2, 3, 4 partai? Kan masih banyak yang partai koalisi lain kan bisa juga, toh? Bisa juga. Jadi kalau kami PDI Perjuangan ini sangat terbuka, Pak Dokter, sangat terbuka untuk bisa bekerja sama dengan partai-partai lainnya, gitu.
Artinya dengan yang kecil pun ya nggak masalah gitu. Nggak masalah. Kalau memang mau bergabung di partai kita. Artinya tidak harus nyari yang 3 partai, 3 suara gitu ya. 3 suara, ya. Tidak hanya misalnya dengan menjalin satu partai yang mempunyai 3 kursi misalnya. Tidak. Artinya bisa dengan lebih, yang lainnya, bisa lebih juga nggak apa-apa ya, Bu. Nggak apa-apa, ya. Oke. Gitu. Nah, oke, Bu Ketua. Sekarang begini, kalau misalkan nanti Bu Ketua anggaplah ini terpilih gitu ya, kita berada kan nggak apa-apa ya. Ibu Barbara, kan sebagai seorang pemimpin, Ibu harus tahu apa visi misi Ibu untuk membangun kota ini. Ya, jadi kalau saya sih mungkin akan menyelaraskan ya dengan RPJPD yang ada, itu kita selaraskan. Kemudian juga kita selaraskan juga dengan visi misi partai. Visi misi partai. Ya. Apa sih visi misi partai itu, Bu? Jadi beberapa visi misi partai diantaranya itu adalah stunting. Oh. Ya. Jadi, ini visi misi partai PDIP loh ya. PDIP Perjuangan. Akan menyelesaikan masalah stunting. Iya. Jadi gini, setiap kepala daerah yang nanti akan diberikan tugas, itu visi misinya akan diberikan juga dari DPP. Nah itu visi misinya memang saya masih belum menerima betul apa saja dan karena masih penugasan tadi ya. Karena masih penugasan tadi. Belum rekomendasi ya. Di antaranya yang saya tahu itu adalah mengenai stunting. Stunting ya. Itu salah satunya ya. Karena pasti ada yang lain-lain juga toh. Ya pasti. Dan kalau saya melihat ini kan permasalahan sampah. Sampah juga. Yang ada di Kota Cirebon. Ya, kalau kita siap dengan karena kota ini kan kecil nih, siap dengan para pengunjung, wisatawan dan lain sebagainya, harus siap juga dengan sampah. Betul. Dan harus bersih. otomatis Kota ini harus bersih, Bu ya. Harus bersih. Dan yang saya sayangkan banyak juga nih pohon-pohon yang ditebang pinggir jalan. Oh gitu. Jadi pohon ditebang gitu ya? Iya. Kenapa tuh, Bu? Ya demi apa ya? Mungkin untuk karena ada bangunan, itu parkir dan lain sebagainya, itu yang sangat saya sayangkan. Sehingga kota ini menjadi panas kan gitu ya. Saya berharap. Dan itu kan artinya berarti mengurangi ruang terbuka hijau berarti ya. Iya betul. Satu, mengurangi ruang terbuka hijau. Kedua, suhu di Kota Cirebon tambah panas. Sudah panas tambah panas itu. Iya. Ditambah suhu politik gitu ya. Oke, Bu Ketua, kembali ke visi misi tadi, Bu. Tadi Ibu sampaikan bahwa akan berusaha mensinkronkan antara RPJPD dengan visi partai. Nah, seperti apa langkah-langkah yang bisa dilakukan? Kita nanti akan melihat mana yang memang mungkin kita dahulukan, ya, karena ini kan berkaitan dengan anggaran pastinya. Gitu kan, jangan sampai visi misi ini terlalu banyak. Oh, ternyata anggarannya nggak ada. Anggarannya nggak ada, kan gitu ya. Jadi janji-janji palsu nanti yang disampaikan, kan akhirnya masyarakat ngerasa dibohongi, kan gitu. Nah, Bu, di samping tadi Ibu sampaikan juga tentang lingkungannya atau ruang terbuka hijau, juga sampah. Apa sih masalah kota gitu? Masalah sampah sekarang sudah mulai macet. Macet. Kemacetan ya. Kemacetan juga ya. Traffic ya. Apalagi kereta api nih. Jalurnya sangat padat ya. Jalurnya sangat padat, terutama di Kartini, kemudian di Krucuk. Nah itu trafficnya luar biasa. Gitu. Ibu punya konsep apa untuk bisa menyelesaikan itu? Masalah kemacetan ini memang kalau saya lihat ya, kemungkinan akan kita coba buat untuk satu arah dulu seperti satu arah ya. Kita uji coba. Betul. Ya, semuanya harus dicoba, Bu. Harus uji coba dulu semua sampai dengan menemukan titik yang baik untuk mengurai dari kemacetan itu ya. Betul. Nah, memang kalau kita lihat kan kota kita kan kecil, Bu ya, Ibu seperti sampaikan. Sementara para pengguna ini kan dari mana-mana ya, Bu ya, hampir wilayah 3 gitu kan, mereka beraktivitas di Kota Cirebon, sehingga mau nggak mau macet itu akan terjadi. Nah, sebenarnya pemerintah daerah nih, Bu, apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk bisa menguraikan hal itu? Kalau saya lihat yang saat ini yang saat ini saya lihat masih belum melihat. Belum ada ya? Belum ada upaya nyata gitu ya? Upaya nyata, iya betul. Karena BRT ini masih belum maksimal. Ya. Penggunaan BRT yang sudah dilakukan, kalau nggak salah ada berapa mobil itu masih belum maksimal. Oke. Itu perlu ditingkatkan anunya ya. Ditingkatkan jangkauannya, kemudian diperbanyak juga bisnya ya. Oke. Tapi mungkin pemerintah ini agak keberatan karena pemeliharaannya. Pemeliharaannya itu kan berkaitan pasti dengan anggaran.
Nah, Bu, di netizen atau di masyarakat itu banyak keluhan tentang infrastruktur. Oh iya. Gimana tuh? Banyak jalan rusak. Banjir. Apa sih Bu? Kenapa kok banyak yang rusak? Dan seperti apa? Apakah karena memang anggaran kita yang terbatas untuk memaintain di situ? Ya, kalau saya melihat ini adalah dampak ataupun efek dari refocusing kemarin. Beberapa akibat COVID kemarin ya. Akibat COVID itu kan 2 tahun kita COVID, kemudian pengurangan anggaran dan lain sebagainya, sehingga infrastruktur ini agak sedikit terabaikan. Gitu. Jadi di tahun ini saya melihat sudah mulai bagus nih, sudah mulai ada perbaikan. Berarti sudah mulai pulih ya? Sudah mulai pulih barangkali gitu ya. Tapi masih banyak juga yang jalan rusak ataupun jalan yang kena banjir ya, karena saking seringnya kena banjir akhirnya kan terkikis lagi ya. Nah, Bu, saya banyak juga mendengar keluhan dari dinas-dinas bahwa mereka itu anggarannya terbatas. Nah, menurut Ibu gimana untuk solusi untuk masalah hal itu? Nah, solusinya sebetulnya kalau kita mau saja, kita coba bisa cari sengketan nih Pak, kan gitu. Sengketan ya. Ke pusat maksud gitu ya Pak ya? Sengketan ke pusat, ke provinsi. Karena kalau kita hanya mengandalkan anggaran dari daerah, saya rasa tidak akan cukup. Tidak akan cukup, sampai kapanpun nggak akan cukup ya? Betul. Ibu punya akses ya ke pusat gitu kira-kira? Insya Allah. Insya Allah ya? Lewat partai atau lewat kementerian barangkali Bu ya? Harus dua-duanya dilakukan. Iya. Itu Bu, itu pernyataan penting bagi saya ya. Harus. Jadi seorang pimpinan daerah itu harus punya akses ke pusat, baik kementerian maupun ke partai. Karena mereka yang punya anggaran. Mereka kan nggak punya wilayah. Mereka punya anggaran tapi nggak punya wilayah. Nah, itu bagaimana kita bisa menarik itu ke Jadi bagaimana caranya kita, yaitu harus berinovasi, kreatif, mencari anggaran untuk bisa membangun daerah kita. Kemudian masalah tadi, kembali ke masalah stunting. Sekarang ini kan masalah itu kan sangat priority bagi bangsa kita, tidak saja Cirebon tapi juga Indonesia. Untuk generasi emas. Untuk generasi masa depan ya. Dalam rangka 2045 kita harus menyiapkan generasi kita sebaik mungkin. Nah, sebenarnya angka stunting di kita seperti apa sih? Apa memang rendah atau gimana? Angka stunting itu sempat tinggi waktu itu. Nah, kemudian alhamdulillah sampai ditekan di angka 17%. 17%. Nah, sekarang naik lagi yang saya dengar. Naik lagi? Iya. Gitu. Berarti upayanya kurang keras nih ya? Saya juga belum tahu ini apakah memang dari kader-kader yang di bawah atau memang kesadaran dari para ibu yang memang masih memberikan mie instan kan begitu ya, makanan yang bergizi tadi ya, makanan yang asal-asal saja yang tidak bergizi yang tidak bergizi, yang junk food kan begitu. Padahal sekarang hampir semua di pasar jajanan anak seperti itu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengendalikan itu, Bu? Mungkin memberikan kesadaran, kepada para ibu-ibu. Jadi untuk menghindari stunting ini dimulai dari pranikah. Pranikah, jadi sebelum menikah, mereka diberi pemahaman apa saja yang harus dimakan, terutama untuk calon ibu gitu. Konsumsinya harus mengkonsumsi apa saja. Setelah itu di saat hamil itu harus gizinya betul-betul diperhatikan, kan gitu. Iya, sampai dengan nanti bayi lahir, di saat bayi makan sudah mulai pola hidup. Harusnya betul-betul dipantau dari mulai pranikah tadi itu. Betul. Ya, memang harapannya kalau kita mau menciptakan generasi emas ya dari awal harus kita siapkan. Harus disiapkan dari mulai pranikah. Setuju, Bu Ketua. Nah, Bu Ketua, kalau tadi misalkan Bu Ketua terpilih menjadi wali kota, biasanya akan ditanya, prioritas kerja dalam 100 hari itu apa gitu ya? Gitu ya. Rasa-rasanya masih terlalu jauh. Terlalu cepat ya. Tapi Bu Ketua itu sudah hampir 3 kali periode menjadi anggota DPRD. Pasti sudah punya gambaran seperti itu dong. Apa yang menjadi prioritas saya? Gitu. Apa kira-kira? Yang pertama adalah reformasi birokrasi. Ini dia yang menarik nih, Bu. Kenapa Ibu harus melakukan reformasi birokrasi? Karena yang sudah saya rasakan selama ini ada di pemerintahan. Banyak orang yang tidak tepat di bidang yang tidak tepat. Right man in the right place. Nggak tepat yang ngajarnya. Saat ini banyak orang yang tidak tepat di bidang yang tidak tepat. Di jabatan yang kita gitu ya. Misalkan apa? Misalkan insinyur di
Ya, dinas sosial misalnya gitu. ada beberapa lah. Kita tidak bisa sebutkan dinas-dinasnya gitu, ya. Gitu. Ya artinya kan begitu kan, artinya kompetensinya tidak sesuai dengan jabatannya betul, kan gitu betul. kan. Seharusnya itu kan the right man on the right place kan gitu seharusnya. Artinya orang yang tepat di bidang yang tepat kan seharusnya begitu. Kalau ingin daerah ini bisa segera maju. Iya, gitu. karena hadisnya juga ada Bu bahwa kalau kita salah memilih orang ya tunggu aja kehancurannya kan begitu cerita gitu Bu ya. Iya, betul. Nah, reformasi birokrasi ini memang tidak di Cirebon saja Bu, di mana-mana juga seperti itu. Memang perlu langkah-langkah cepat bagi kepala daerah untuk bisa menyelesaikan itu. Nah, kira-kira dalam tahun pertama Ibu bisa nggak menyelesaikan itu reformasi birokrasi di Kota Cirebon ini? Kalau kita mau maju, kalau kita ini pemerintahan mau beres, ya kita mau tidak mau, suka tidak suka harus melaksanakan itu. Ya. Gitu. Karena memang mereka dan kan dibutuhkan motornya ketegasan seorang pemimpin kepala daerah ya. Dan Ibu berani tegas nih ya. Wah, ya. Untuk kebaikan. Oke, harus gitu ya, Bu ya. Saya support, saya dukung benar. Ya karena memang gini, karena birokrasi itu kan sebenarnya pelaksananya pemerintah gitu. Betul. Kalau merekanya tidak benar, tidak baik, ya saya rasa hasilnya tidak akan baik. Sehingga visi misi sebagus apapun tidak akan bisa tercapai. Tidak akan bisa tercapai. Betul. Iya, ya mungkin Pak Yoyon pernah merasakan. Oke. Nah, gini Bu. Jadi memang selain reformasi birokrasi, apa lagi Bu? Pelayanan. Ya. Pelayanan publik maksudnya ya? Pelayanan publik betul, terutama di Sdukcapil. Oh, KTP, KK gitu ya. Kenapa? Ibu melihat apa di sana? Saya melihat saat ini pelayanan sangat buruk. Oh. Karena apa? Membutuhkan waktu yang berhari-hari. Ya. Padahal kan sekarang katanya udah online. Betul, gitu kan? Makanya saya juga bingung di saat orang mengantri, katanya dari subuh itu harus ngantri dulu, baru nanti beberapa hari kemudian, iya, gitu kan. Kemudian online juga memang agak lama juga. Namanya bukan online berarti kalau lama Bu. Iya, betul. Nah, makanya untuk sistem pelayanan ini juga harus segera dirubah, diberesin supaya tidak bertele-tele gitu kan. Tidak lama ya. Tidak lama. Karena prinsipnya kalau pelayanan kan harusnya lebih mudah, lebih murah, lebih cepat gitu kan ya. Seperti itu harusnya pelayanan prima kan seperti itu. Iya, dan pelayanan satu atap. Satu atap ya, perizinan. Oh, apa lagi di situ Bu? Karena Cirebon ini kota investasi loh. Kalau perizinannya nggak bagus sayang. Iya, betul. Jadi, gimana Bu? Masalahnya apa? Kalau saya melihat ya, kalau kita ini ingin maju kotanya, ya banyak juga investor yang mau datang ke kota Cirebon untuk memajukan. Kita harus memberikan pelayanan yang prima dan perizinan yang mudah. Gitu. Kan sekarang sudah ada mall pelayanan publik katanya Bu, tapi belum maksimal. Oh sayang ya. Oke lah, itu menjadi PR bagi pimpinan kota ke depan nih ya. Tidak saja Ibu yang terpilih akan seperti itu ya. Ada lagi Bu kira-kira selain itu? Mungkin banyak ya sebetulnya. Tapi yang prioritas 3 hal itu ya? Ya, yang prioritas. Jadi pertama adalah reformasi birokrasi, kemudian pelayanan publik terkait dengan kependudukan ya, pelayanan kependudukan dan juga pelayanan publik di DPTSP terutama perizinan ya. Saya rasa memang itu sangat krusial Bu ya, karena kita Cirebon sebagai kota dagang dan jasa, harusnya memang itu menjadi priority. Gitu. Bu Ketua, luar biasa ini diskusinya. Semoga ini akan menjadi tambahan wawasan atau edukasi bagi masyarakat Cirebon. Ada yang mau Bu Ketua sampaikan sebelum saya akhiri pertemuan kita? Apa ya yang mau saya sampaikan ya? Mengenai apa nih? Mengenai pilkada. Mengenai pilkada. Ya mungkin hanya himbauan ya. Himbauan saya kepada seluruh masyarakat Kota Cirebon. Karena pilkada ini untuk memilih seorang pemimpin. Gitu jangan sampai salah. Ya. Untuk memilih seorang pemimpin itu harus melihat latar belakangnya, apa yang sudah dilakukan, apa visi misi ke depannya, gitu ya, track recordnya seperti apa. Jadi jangan sampai kita hanya dibeli dengan 100-200 rupiah, terus akhirnya kita sengsara selama 5 tahun. Bahkan bisa lebih jauh lah efeknya Bu, 5 tahun. Betul. Gitu. Cukup Ibu gitu aja. Oke, baik pemirsa, saya rasa luar biasa ya diskusi saya dengan
Ibu Fitria Pamungkaswati. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan semoga apa yang kita diskusikan pada siang ini dapat menjadi tambahan wawasan atau edukasi bagi masyarakat, sehingga tidak salah dalam memilih pemimpin pada saat Pilkada 2024 dan 2029 nanti. Kenapa? Karena disampaikan oleh Bu Ketua bahwa resikonya tidak saja pada 5 tahun setelah terpilih, tetapi juga bisa lebih dari itu ya Bu. Betul. Ya. Ada efek kan bisa kemana-mana kan seperti itu. Oke pemirsa, demikian diskusi saya Yohanin Raya dengan narasumber hebat kita, Ibu Ketua PDIP Kota Cirebon, Ibu Fitria Pamungkaswati dalam The Leader. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk like and subscribe di channel kita The Leader agar dapat memberikan informasi terbaik buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Semangat.